Hai semua, kembali lagi di channel Openime. Di video kali ini kami akan mereview hal apa saja yang terjadi pada manga One Piece chapter 990. Karena pembahasan kali ini begitu epik dan cukup panjang, jadi baiklah tak usah ngenteni suwe-suwe maning, mari kita bahas bareng-bareng. Judul chapter kali ini adalah Prajurit Penyendiri atau Prajurit Tunggal. Judul ini sangat berhubungan erat dengan latar belakang kehidupan dari Drake. Cover story masih melanjutkan perjalanan BK of My Family, di mana kini Sifon dan Lola telah sadar dengan perjuangan berat yang dilakukan oleh Pound, meskipun mempertaruhkan nyawanya sendiri demi bertemu dengan mereka berdua. Di sini mereka berdua mencoba mengulurkan tali kepada Pound untuk dia naik ke kapal BK. Sepertinya cerita kali ini akan segera selesai dengan happy ending. Lanjut ke cerita utama. Di awal panel diperlihatkan kondisi dari seorang Sasaki setelah sebelumnya diikatkan dengan tali rantai oleh Kyoshiro aka Denjiro yang membuatnya tidak bisa berkutik sama sekali. Kini telah terlepas dengan sendirinya karena ulah Big Mom di chapter sebelumnya yang telah menggunakan teknik Ikoku untuk mencoba menepas Luffy. Ternyata imbas dari serangannya itu tidak hanya berpengaruh terhadap dinding Onigashima saja, malahan menjadi penyelamatan untuk Sasaki terlepas dari ikatannya, karena pohon suci tempat dia diikat kini telah hancur seketika. Tampaknya Oda mempunyai alur tersendiri untuk membebaskan Sasaki. Ya, karena semua orang tengah sibuk meladeni pemberontakan, mungkin jika tidak begini, dia pastinya akan diam saja hingga seluruh Onigashima hancur berkeping-keping. Kita jadi tidak bisa melihat kekuatan sebenarnya dari Sasaki. Namun uniknya Sasaki berkata bahwa dia merasa sangat bodoh karena tertipu oleh sahabatnya sendiri. Hal ini tentu menjawab pertanyaan kita mengapa Kyoshiro atau Denjiro tidak langsung membunuhnya. Itu karena mereka merupakan sahabat yang cukup dekat saat Denjiro bergabung dengan Orochi. Namun tujuan sebenarnya dari Denjiro adalah karena dia ingin menunjukkan sejarah Wano kepada Sasaki dan berharap dia akan memahami kebenaran dari masalah yang terjadi. Mungkin secara tidak langsung Denjiro ingin menjadikan Sasaki aliansi untuk mengkhianati Kaido. Karena terlepas dari sejarah itu, Sasaki juga merupakan pemimpin bajak laut yang pernah dikalahkan oleh bajak laut Kaido sebelum akhirnya dia bergabung sebagai bawahannya. Namun seharusnya dia juga masih memiliki dendam kesumat kepada Kaido atau salah satu All-Star yang mungkin mengalahkannya. Tapi sepertinya Sasaki masih tidak memperdulikan hal itu dan memiliki rasa kesal dengan Denjiro yang telah mengkhianati pertemanan mereka. Kemudian panel berganti ke atap gunung tengkorak Onigashima, di mana para prajurit sulong mulai beraksi menekan pasukan Kaido dengan kekuatan listrik mereka. Para kroco ataupun gifter yang ada di sana tentu tak akan mampu melawan ganasnya para sulong karena kecepatan mereka dalam bertarung. Lalu di sana Jack juga tampak kewalahan dalam menghadapi kecepatan bertarung dari para sulong ini. Terbukti dengan pedang yang menancap di tubuh mamutnya hingga mendapati luka yang cukup banyak. Namun dia masih bisa mengalahkan cukup banyak prajurit Ming dengan keganasan amukannya. Terlihat juga salah satu guardian Blackback dan masketir Giovanni jatuh terkapar setelah terlempar olehnya. Meskipun dalam kondisi dikeroyok habis-habisan hingga terluka cukup parah, Jack masih saja mempunyai kekuatan fisik dan energi yang sangat mengerikan. Hal ini tentu menjadi salah satu alasan mengapa Jack memiliki harga kepala di atas 1 miliar berry. Kemudian Kinemon yang melihat dari jauh mulai gerah dengan aksinya yang terus saja menjatuhkan satu demi satu para prajurit Ming. Dia ingin menunjukkan kegilaannya terhadap Jack, namun sebelum hal itu terjadi, dua sosok monster yang sangat buas di depannya mencoba untuk mencegahnya. Ya, tentu saja dua monster itu adalah Inuarashi dan Nekomamushi yang telah berubah ke dalam mode sulong. Meskipun baru diperlihatkan siluetnya saja, namun keganasan dari mereka berdua sudah terlihat dengan jelas. Di samping itu, Jack yang melihatnya juga mengeluarkan keringat dingin di tubuhnya, pertanda jika Jack sedikit merasa takut di sana. Namun seperti yang kita tahu, jika Jack memiliki otak yang cukup cerdik, terbukti saat di Pulau Zu, dia memiliki banyak sekali cara untuk menumbangkan para Ming di sana. Mungkin Jack juga telah menyiapkan cara tersendiri untuk mengantisipasi kegilaan dari para sulong ini. Karena tidak mungkin juga jika Jack langsung dikalahkan secepat itu. Kemudian secepat kilat Inuarashi dan Nekomamushi langsung melesat ke arah Jack dan panel kembali berganti. Kali ini kita berada di dalam kastil Kaido. Di sini memperlihatkan Queen yang masih keheranan dengan situasi yang terjadi saat ini. Di Onigashima, dia juga melihat Hyogoro ada di sana. Apa yang sebenarnya terjadi di tambang udon? Mengapa seluruh tahanan bisa berada di Onigashima, termasuk juga Luffy? Dan dia mulai curiga mengenai laporan dari Babanuki yang sebelumnya berkata jika situasi di udon aman terkendali.
Ya, kita semua tahu jika saat itu seluruh wilayah di penjara Udon telah berhasil di-takedown oleh Hyogoro beserta para Yakuza sekaligus Akasaya. Tentu Babanuki yang tersisa tak mungkin bisa untuk melawan perintah mereka untuk melaporkan keadaan terbaik kepada Queen, atau yang ada hanyalah kematian yang menimpanya. Kemudian King yang ada di dekatnya pastinya menyalahkan Queen karena keteledoran sendiri dan berkata jika dia tak usah merasa bersalah karena Queen memanglah tidak berguna. Ya, perkataan dari King memang terkadang tidak terlalu banyak, namun nyelekit dan nantang gelut. Selanjutnya King langsung menghubungi para Tobiropo di segala penjuru kastil. Scene berganti ke sisi lain di mana saat ini terdapat DS Drake yang berduaan dengan Basil Hawkins di suatu ruangan. Drake berkata jika kondisi Onigashima saat ini telah menjadi kacau. Lalu Drake mencoba mengintimidasi Hawkins bahwa dia bergabung dengan Kaido karena dia terpaksa. Ya, kita tahu jika nasib Hawkins hanya bergantung kepada kartu yang dia dapatkan. Saat pertemuan pertama kalinya dengan Kaido, dia tak memiliki kesempatan sama sekali untuk mengelak atau bahkan melawannya. Sebagai rekan dari North Blue, Drake kemudian mendorong Hawkins untuk berkhianat kepada Kaido. Jika dia mau, mungkin sekaranglah saat yang tepat untuknya. Namun ternyata Drake tidak semudah itu untuk merubah pemikirannya. Dan sambil ngeromyang sendiri, Hawkins berkata, 1% bahwa kemungkinan terbesar pria itu mampu bertahan hidup hingga hari esok tiba. Drake tidak sadar jika Hawkins ternyata tengah meramalkan dirinya. Lalu Drake pergi menjauh dari sana dan berkata, 1% kemungkinannya, kasihan sekali. Kemudian para Tobiropo telah menjawab panggilan dari King, dan King berbicara dengan panjang lebar. Dia berkata jika situasi saat ini sudah berubah dengan cepat. Mereka telah membiarkan 5.000 orang lebih pemberontak menyusup ke dalam kastil perjamuan mereka. Itu merupakan kesalahan terbesar dalam sejarah Onigashima. Ya, keren memang si Baka Sencho kita ini. Selalu saja membuat sejarah besar dalam setiap kemunculannya. Dari mulai menentang pemerintah dunia dengan membakar bendera kebanggaan mereka, hingga meratakan kantor keadilan dunia. Lalu mengajar Tenryubito yang katanya merupakan pemimpin sekaligus pencipta dari dunia. Lalu mengacaukan penjara terkuat yang dikabarkan tidak pernah tertembus dalam sejarah 20 tahun terakhir. Banyak sekali, termasuk menghancurkan Don Quixote Family yang jelas-jelas pemerintah dunia tak bisa berkutik dengan rahasia yang dimilikinya. Lalu yang masih hangat adalah mengacaukan seluruh isi dari Whole Cake Island dan mengalahkan 2 komandan terkuat bajak laut Big Mom hingga dia disebut sebagai Kaisar Laut kelima. Semua itu karena ulah Shibaka Sencho kita ini. Lanjut ke cerita utama. Setelah kekacauan terjadi, King meminta para Tobiropo untuk menghentikan perang saudara mereka. Meskipun salah satu darinya bisa menangkap Yamato sekalipun, mereka tak akan mendapatkan kesempatan untuk melawan salah satu All-Star. Mendengar hal itu, si kawainan cantik ulti langsung nyolot dan kemudian terjadilah pertengkaran kecil dengan Pejuan. Ya, di mana-mana dua bocil ini selalu bertengkar, entah di kondisi sekritis apapun. Kemudian King mengalih tugaskan seluruh Tobiropo untuk menghentikan aksi para pemberontak dengan cara mereka masing-masing dan mencegah para pemberontak itu untuk sampai di atap Onigashima di mana Kaido saat ini berada. Kemudian setelahnya, Husu langsung menemui Drake untuk membicarakan sesuatu. Husu meminta Drake untuk menemaninya menuju ke suatu tempat. Tampaknya dia sudah sangat kesal terhadap seseorang hingga dia ingin sekali membunuh orang itu hingga melenyapkannya. Kemudian Husu mengatakan jika mereka akan menuju ke tempat Queen berada. Drake sempat tidak mau karena dia tidak ingin berurusan dengan masalah yang terjadi antara Queen dengan Husu. Namun Drake sendiri tidak tahu jika orang yang dimaksud oleh Husu adalah dirinya. Di samping itu, Hawkins yang dari tadi terus-terusan membaca kartunya cukup terkejut dengan ramalan yang akan terjadi. Kemudian panel berpindah ke aula perjamuan. Di sana para samurai dan yakuza telah benar-benar mengamuk dan terus mendesak para kroco Kaido dengan segala kemampuan mereka. Lalu di sisi lain, para Oniwa Banshu bawahan Orochi juga mulai serius dalam bertarung. Mereka juga mengajar satu persatu pasukan pemberontak yang mulai menyusup. Suasana perang sudah benar-benar panas di sana. Kemudian para samurai yang sebelumnya ditahan di penjara Rasetsu, kini mereka mulai mengincar salah satu penghalang terbesar mereka, yakni para Numbers. Mereka sempat terkejut dengan bentuk dari para Numbers yang teramat besar melebihi raksasa yang semestinya. Namun mereka juga tidak kehilangan akal dengan mengincar bagian kaki para Numbers itu untuk menggulingkan mereka. Mereka berniat untuk menjaga kelompok Tobi Jerami agar terus menyimpan tenaga hingga bertarung dengan Kaido. Namun karena terlalu kuat, serangan para samurai tak berpengaruh terhadap Numbers dan malah dia menjadi sadar lalu mengayunkan gada besarnya yang mungkin seukuran gedung ke arah para samurai. Tentu saja semua orang pastinya akan terkejut melihat hal itu.
Namun dengan cepatnya gada itu langsung terpotong menjadi dua bagian. Dan pastinya seseorang yang mampu melakukan hal itu adalah pendekar pedang kita, Roronoa Zoro. Ya, di sini diperlihatkan bahwa sarung pedang yang ada di pinggang Zoro masih terlihat jelas di posisi kanan. Jadi untuk kemarin yang memperdebatkan soal sarung Zoro yang ada di sebelah kiri pada chapter sebelumnya adalah fix bukan karena keseriusan tersendiri ataupun kesalahan dari Oda dalam membuat manga. Namun karena kebetulan sekali letaknya berada persis di depan Robin. Jadi sayang jika tubuh cantik seksi Robin harus ditutupi dengan sarung milik Zoro. Next, lalu setelahnya, salah satu numbers lainnya juga mengeplakkan gada ke arah pasukan pemberontak. Dan lagi-lagi, ini tinggal Jinbe yang mulai unjuk gigi. Dengan satu tangan saja, Jinbe mampu menghentikan hempasan gada besar yang dilakukan oleh salah satu numbers. Eleh. Kemudian di antara aksinya, Luffy langsung bergegas melesat ke depan sambil berkata kepada seluruh samurai, "Kalian tak perlu memaksakan diri seperti itu. Monster segini doang, kalau benar mereka memang Orcs, kami sudah pernah mengalahkan mereka." Jadi teringat ketika dulu kita harus mengeluarkan seluruh kekuatan kita hanya untuk mengalahkan satu Orcs saja. Tapi sekarang sudah berbeda, yohohoho. Hal itu sontak membuat seluruh kru topi jerami tersenyum dengan bangganya. Lalu Luffy langsung berubah ke dalam mode Gear 4 Bone Man dan siap menyerang salah satu numbers dengan mengeluarkan kekuatan terbaiknya. Melihat bentuk perubahan dari Luffy membuat Hyogoro teringat kepada sesuatu dan dia berkata jika Luffy mirip sekali dengan Mio. Jika kalian tahu, Mio atau lebih tepatnya Fudo Mio adalah salah satu patung Buddha yang cukup diagungkan dalam budaya Jepang. Mengenai penjelasan rincinya mungkin akan kami bahas di video lain saja. Dan apakah hal ini akan mencerminkan kekuatan Luffy selanjutnya dalam upaya menumbangkan Kaido? Mungkinkah Luffy akan mendapatkan kekuatan barunya yang super overpower? Wow. Kemudian panel beralih sejenak kembali ke posisi di mana DS Drake berada. Tampaknya Drake telah terpancing oleh perkataan Hushu yang memintanya untuk menemaninya ke tempat Queen berada. Namun justru yang terjadi di sana malah menjadi malapetaka baginya. Dia tertangkap basah oleh Queen, Hushu beserta Hawkins dan langsung dihajar habis-habisan oleh Queen hingga tergeletak. Tampaknya Queen hanya menggunakan satu pedangnya untuk menebas Drake hingga terluka cukup parah. Di sana kemudian Hushu mengungkap sebuah fakta jika dia mendapatkan laporan bahwa ada seseorang yang membebaskan Trafalgar Law dari penjara Rasetsu dan membantunya kabur dari ibu kota bunga. Lalu Hawkins sadar betul jika yang bisa melakukan hal itu adalah Drake seorang. Karena sebelum Torao menyerahkan diri, hanya ada dua orang yang menjaga tempat itu, yakni Drake dan Hawkins. Hingga akhirnya Torao dengan sangat mudah mengalahkan Hawkins dengan kekuatannya. Ada dua kemungkinan yang terjadi saat itu. Yang pertama, Drake telah menukar borgol batu laut yang mengikat Torao dengan yang palsu. Atau yang kedua adalah Drake telah memberikan kunci borgol itu kepada Torao sebelumnya. Tapi itu hanyalah spekulasi dari kami. Dari sini akhirnya bisa dipastikan bahwa salah satu anggota dari Tobi Roppo yang selama ini diincar oleh Queen hingga ingin sekali dia bunuh adalah DS Drake. Lalu Queen mencoba mengorek informasi darinya mengenai siapa sebenarnya orang ini, apa yang direncanakannya, dan organisasi apa yang ada di belakangnya. Namun karena jiwa kesatrianya bergejolak, Drake tak mau mengungkapkan apapun tentang itu, meskipun hanya nyawalah satu-satunya yang dia pertaruhkan. Drake sadar jika identitasnya sekarang telah diketahui dan tidak bisa berjalan lebih jauh lagi. Kemudian di dalam keadaan terdesak, Drake berubah ke dalam mode hibridnya dan meledakkan tempat itu untuk mencoba kabur dari sana. Lalu Drake langsung melompat ke dasar aula perjamuan, di mana dia kini tengah berada di kerumunan para numbers yang tengah mengamuk. Sambil melompat dia terus berkata di dalam hatinya, jika dia sudah tidak memiliki jalan lagi untuk kabur. Untuk sekarang ini dia tak akan bisa kembali ke angkatan laut lagi. Namun dia sangat percaya jika dia masih memiliki secerca harapan untuk bertahan hidup. Setelahnya Drake melihat ada salah satu numbers di bawahnya. Dia langsung melepaskan serangan terkuatnya menggunakan teknik Nitoryu Gyugi Exu Karibo. Lalu di saat yang bersamaan, Luffy yang tengah mengincar numbers lainnya yang ada di sana langsung melesatkan pukulan Kongan miliknya. Dan blast, secara bersamaan dua numbers langsung tumbang seketika itu juga. Hal ini sontak membuat semua orang takjub dengan kolaborasi serangan mereka berdua yang tidak disengaja itu. Lalu setelah itu Drake akhirnya sadar jika satu-satunya harapan yang tersisa untuknya kini telah ada di hadapannya. Dia sempat mengingat suatu momen di mana sahabat terbaiknya yakni Kobe saat itu berkata padanya jika Luffy-san adalah orang yang benar-benar hebat. Seketika itu hati dan pikiran Drake langsung terbuka dan dengan lantangnya dia berkata, "Mugiwara no Luffy."
aku adalah seorang prajurit tunggal karena suatu alasan. Jadi tolong izinkan aku untuk ikut bertarung bersama kalian." Sontak Luffy yang mendengar itu langsung terkejut sekaligus heran dengan perkataan gilanya. Minggu depan fix libur. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian merasa terhibur atau video ini menarik untuk ditonton, silakan klik like dan share ke teman kalian. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya, biar kami lebih semangat lagi untuk membuat video menarik lainnya. Tetap stay di Openime. Sampai jumpa dan ketemu maning nang video selanjutnya. Matur nuwun.